Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang nikmatnya iman dan apakah iman ini bisa dirasakan. Kulon jenengan alhamdulillah lahir dari keluarga yang beriman, mulai kecil ibadah, sholat, puasa. Cuma yang jadi PR buat kita semua nih, mulai cilik ibadah sampai gede kok ngenten iki, pernah nggak ngerasakan nikmatnya iman? Pernah nggak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah iya ibadah itu bisa dirasakan? Apakah iya iman itu enak rasanya? Karena itu insyaallah Al-Fakir akan bahas dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, bisa membangkitkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa ta'mal iman, kata Nabi Muhammad, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Jadi tidak semua orang beriman itu bisa merasakan imannya. Tidak semua orang Islam bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang khusus yang bisa merasakan nikmatnya iman dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang bisa merasakan nikmatnya iman? Ada 3 kriteria. Yang pertama, man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dinan, dan kriteria kedua adalah orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwasanya iman itu bisa dirasakan. Iman itu nikmat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya jenengan dikasih hidangan sate, gulai, pokok makanan yang nikmat-nikmat, ketika jenengan makan kok kepingin muntah, kok bawakannya ndak enak, maka jangan salahkan makanannya. Ojo sampai jenengan ngatakan panganan ini ndak enak. Bukan, makanannya enak, cuma di dalam tubuh Anda ada penyakit. Berarti tubuh Anda saat itu kurang fit. Terus bagaimana? Tangani. Segera Anda konsultasi kepada dokter. Untuk apa? Untuk menangani penyakit yang ada dalam hati Anda, biar jenengan bisa merasakan nikmatnya makanan,
Begitu juga sholat itu nikmat, ngaji itu nikmat, sholawatan itu nikmat. Tapi kok kita diajak sholat kok males ya, diajak ngaji kok gak nikmat ya, diajak pengajian kok kepingin turu ya. Loh, jangan salahkan pengajiannya, jangan salahkan sholatnya. Berarti dalam iman Anda yang tidak beres, iman Anda ada penyakitnya. Terus bagaimana? Ya konsultasi kepada dokter batin, sinten ya para ulama, tanya kepada mereka, Pak Yai, Pak Ustadz, niki ya aku apa nggih? Lek gawe ndelok bal-balan iso melek, gawe pengajian merem. Nah, konsultasi. Saya ini apa nggih? Ini lesan ini kalau buat nyanyi 3 jam kuat, kayak ngaji 5 menit antep. Nah, konsultasi. Kenapa? Yang salah bukan makanannya, yang salah bukan ibadahnya, yang salah adalah iman yang ada dalam diri Anda, itu ada sesuatu yang tidak beres. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Siapa? Yang pertama. Nih, kula jenengan koreksi bareng-bareng nggih. Iki imane kula jenengan iki sik urip apa wis kedap-kedip niki mboten semerap kula nggih. Yang pertama, man radiya billahi rabba. Orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana buktinya? Kalau Allah sebagai Tuhannya, ridha Allah sebagai Tuhannya, ini kita semua nih, kita semua nih, kalau ditanya sinten Tuhan jenengan, pasti kula jenengan bakal sentak jawab Gusti Allah. Cuma apakah benar kita ini ridha Allah sebagai Tuhan kita? Apa buktinya? Kalau kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, maka para ulama mengatakan orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya adalah konsekuensinya dia harus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada Anda diterima. Baik itu Anda mendapatkan nikmat diterima, baik Anda mendapatkan ujian daripada Allah Ta'ala ya diterima. Itu baru ridho Allah sebagai Tuhannya. Nah, kalau jenengan tidak ridho Pak sama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam sama Allah Ta'ala, diancam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan apa? Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ata'i falyatlub rabban siwaya. Siapa daripada hambaku yang tidak ridha dengan ketentuanku, tidak sabar dengan ujianku, tidak syukur dengan pemberianku, apa kata Allah Ta'ala? Golek Tuhan selain aku. Diancam sama Allah Ta'ala. Nih kulon jenengan kan ngaku nih, kulon jenengan hambai Gusti Allah. Kita yakin rezeki dari Allah, ini buminya Allah Ta'ala. Tapi ketika dapat ujian daripada Allah Ta'ala, lah kok tidak sabar, kok mersuloh, koron jenengan. Berarti Anda tidak ridho kalau Allah sebagai Tuhan Anda. Seharusnya ketika orang itu mengatakan aku ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita harus sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan nikmat, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada ketentuan Allah Ta'ala telah berjalan kepada kita, maka kita ridho menghadapi apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih Pak, Bu, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka siap-siap dapat ujian daripada Allah. Jangankan kita Pak, jangankan kita, para nabi nih dulu, anto ujian teko Gusti Allah. Nabi anto ujian apa maning kelas kula jenengan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nasu
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka cukup dengan mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian Allah tinggalkan tanpa ujian? Cukup Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian tidak diuji sama Allah Ta'ala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, ditentukan sama Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad nilu aqrabul alamin, sebelum Anda itu ada umat-umat sebelum Anda, ada mereka semua, kata Allah Ta'ala, sudah aku uji. Mereka semua sudah aku uji. Para nabi, para sahabat, mereka sudah aku uji. Masuk kelas jenengan dari uji Gusti Allah. Tujuannya apa? Allah memberi ujian kepada orang beriman ini tujuannya apa? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa sih yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa sih yang benar-benar ridha Allah sebagai Tuhannya. Nah, akan ketahuan ketika dia mendapatkan ujian. Nih, kulon jenengan, kalau sekarang ketika kita sholat subuh, tidak bisa dibandingkan mana yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang ridho dengan Allah Ta'ala, belum, tidak iso ketok, masih belum bisa dibedakan. Akan terjadi perbedaan. Iki benar-benar iman kan Gusti Allah, ini orang benar-benar ridho kepada Allah Ta'ala kapan? Ketika mendapatkan ujian. Antu ujian teko Gusti Allah, di PHK teko pekerjaan nih, sing diiling pertama sapa nih? Nah, di situ bakal terjadi perbedaan. Mana yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, mana yang benar-benar ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bakal terjadi, Pak. Perbedaan itu akan terjadi ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah. Nabi Zakaria nih, nggih. Nabi Zakaria, Pak, niku pernah dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Dikejar-kejar, mau dibunuh Nabi Zakaria. Ketika mendekat, sudah dekat, itu orang Yahudi, ketakutan Nabi Zakaria, lali Gusti Allah. Kemudian minta tolongnya kepada makhluk. Minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada pohon. Enten wit gede nih, Pak, di hadapan Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria mengatakan kepada pohon tersebut, ya syajaratu adkhilini fiki, pohon tolong aku. Tolong aku dikejar-kejar Yahudi, tolong kamu membuka menjadi dua, telan aku di dalammu. Perintah Nabi, Pak, patuh ini pohon mekar, buka, belah menjadi dua. Kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon yang besar, kemudian menutup kembali itu pohon untuk menyelamatkan daripada Nabi Zakaria. Orang Yahudi kebingungan, kehilangan jejak. Nang bikin Nabi Zakaria nih, mau dibunuh kehilangan, tidak ada jejak. Kemudian iblis mengatakan kepada orang Yahudi, coba jenengan jiki gergaji, nggih, iku wit paling gede, gergaji itu kan dhuwur sampai lingsor. Orang Yahudi tidak paham. Kemudian nurut, divisi iblis ini nurut, ngambil gergaji, digergaji oleh atas, padahal tidak tahu kalau di dalamnya ada Nabi Zakaria. Digergaji, Pak, digergaji. Ketika nyampe kepalanya daripada Nabi Zakaria, jerit Nabi Zakaria, kelaran, Pak, kesakitan Nabi Zakaria. Ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zakaria, lek jenengan jerit maneng dengan ujianku Anda tidak sabar, kemudian Anda menjerit tak cabut kenabianmu, tidak tak akoni maneng jenengan jadi nabi. Karena Anda minta tolong kepada makhluk, lupa minta tolong kepada aku. Saya harus sabar jenengan. Ditegur sama Allah Ta'ala, Pak. Ketika Nabi Zakaria digergaji, Pak, takut dicabut kenabiannya sama Allah Ta'ala, dicokot, Pak. Bibirnya Nabi Zakaria cokot sampai membelah jadi dua. Diempet sampai Nabi Zakaria, sampai kedua daripada badan Nabi Zakaria terbelah menjadi dua, digergaji orang Yahudi. Loh,
Nabi niki Pak. Iki nabi kena ujian kok ngenten Pak, digergaji sampai dadi loro. Kemudian hikmahnya daripada cerita ini, ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Ta'ala, ojo lali njaluk tolong di Gusti Allah. Minta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang Anda ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilempar ke api oleh Raja Namrud. Nggih. Jadi Raja Namrud niku Pak nggawe geni saking gedene geni niki sampai tidak bisa mendekat. Mau melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, kebingungan. Ya apa cara niki? Diajari sama iblis nggawe ketapel, panteng. Ini pertama kali. Panteng ya zaman niki. Zaman Nabi Ibrahim. Dibuat ketapel yang besar, dilemparkan itu Nabi Ibrahim dari jarak jauh untuk dilemparkan masuk ke dalam api. Ketika dilepas daripada ketapel, meluncur ini Nabi Ibrahim mau masuk ke dalam api, ditawari sama malaikat Jibril. Ibrahim, minta tolong apa jenengan? Ayo, minta tolong apa kamu kepada saya? Mau aku padamkan itu api? Tak celuk angin, saya suruh madamkan itu api. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Jibril, kalau aku minta tolong kepadamu, aku tidak butuh. Aku tidak butuh kepadamu. Hasbi Allah, cukup Allah Ta'ala. Allah Maha tahu dengan keadaanku saat ini. Tahukah Anda Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Nabi Ibrahim mengatakan, cukup Allah telah mengetahui keadaanku. Gampang kali Gusti Allah Pak. Gampang, tidak usah dipadamkan itu api. Kalau malaikat Jibril memerintahkan apa? Saya memerintahkan angin untuk memadamkan api. Kalau Gusti Allah beda. Langsung Pak diperintahkan itu api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang sejuk dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Gampang gak Gusti Allah nggih. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tahukah Anda Pak? Ini orang-orang kafir ini menyangka Nabi Ibrahim mati kebakar. Cuma gara-gara minta tolong kepada Allah Ta'ala agar itu api menjadi dingin, sejuk, menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim koyok melbenang ruang AC Pak. Melbenang ruang AC. Selamat Nabi Ibrahim, dan di dalam api dikasih hidangan yang nikmat dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melbenang geni kayak melbenang ruang AC Pak. Nggak masuk akal nih. Kenapa? Minta tolong sama Allah. Karena itu Pak, Bu, jenengan sedaya niki nggih, ketika mendapatkan ujian langsung eling Gusti Allah. Ya Allah, aku tidak kuat ya Allah, tolong aku ya Allah. Kok tidak ada dalam blas ya Allah, tolong aku ya Allah. Insya Allah dengan cepat Allah akan memberikan solusi kepada Anda. Tidak masuk akal kok pertolongan Gusti Allah, tidak masuk akal Pak. Sing penting pasrah ridho ambek Gusti Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu Pak? Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang pertama, kalau kepingin mendapatkan kenikmatan, kalau jenengan kepingin merasakan kenikmatan iman, yang pertama ridho. Allah sebagai Tuhan Anda harus ridho. Konsekuensinya Anda ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Pak. Nggih. Kalau jenengan cuma mengatakan Allah, cuma tidak sabar dengan ketentuan Allah, bohong. Tidak terbukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wabil islami dinan, ridho Islam sebagai agamanya. Ketika Anda mengatakan aku agama Islam, nggih, aku niki agama Islam, jenengan ridho enggak? Islam sebagai agama Anda, ridho saya.
Buktinya apa? Buktinya ngenten, Mbak. Kalau Anda ridho Islam sebagai agama Anda, buktinya begini, Anda harus patuh dengan aturan syariat Islam. Apapun yang diperintah oleh syariat Islam, kerjakan. Apapun yang dilarang oleh syariat Islam, tinggalkan. Masuk akal, tidak masuk akal, tetap tunduk totalitas kepada syariatnya Nabi Muhammad. Tunduk. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan begini dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai keinginan nafsumu, keinginan nafsu jenengan harus tunduk ngikuti syariatnya Nabi Muhammad. Harus. Nih, Bu. Engko tak kono TV lu jenengan, Bu. Nah, saya lanjut ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak sempurna iman kalian sampai keinginan hawa nafsu Anda, hasrat Anda mengikuti apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tunduk, totalitas. Ketika syariatnya Nabi Muhammad mengatakan perempuan wajib nutup aurat, perempuan wajib pakai jilbab, ya patuh, Bu. Waduh, Beb, rambutku iki apik lho. Tas toko salon, mosok kono jilbaban. Loh, berarti Anda tidak ridho Islam sebagai agama Anda. Kalau Anda ridho Islam sebagai agama Anda, apapun sudah yang diperintah oleh syariat Islam dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Ini baru ridho. Kalau nafsu Anda, keinginan Anda masih berontak kepada syariat, berarti Anda kurang pasrah, kurang ridho terhadap Islam. Anda tidak ridho Islam sebagai agama Anda. Kalau seperti ini keadaannya, sampai mati pun Anda tidak akan merasakan kenikmatan iman. Islam ngatur, jangan deket-deket zina. Waduh, Beb, lek ndak pacaran niki mosok ngerti sifatnya, lek rabi opo lho. Diatur syariat, dikemen akal-akalan. Kita ini kepingin tahu watak karakter daripada lawan kita, lawan jenis kita, yang untuk kita membangun bahtera rumah tangga ya harus pacaran dulu loh. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? La taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Allah tidak mengatakan jangan zina, ojo cedek-cedek zina. Yang bisa mendekati kepada perzinahan jangan dekati, kata Allah Ta'ala. Apa itu? Pacaran. Ini kan mendekati ke perzinaan. Sudah diatur sama syariat, ojo cedek-cedek zina. Kalau kita menikah ya harus tahu karakter masing-masing. Iki guru setan ya kok ngene iki, Pak. Iya. Ndak patuh dengan syariat, kurang patuh dengan agama, digai akal-akalan. Nah, kalau Anda seperti ini, walaupun Anda tahajud tiap malam, walaupun Anda baca Quran seminggu khatam, tetap ndak akan merasakan kenikmatan iman. Tunduk, Pak. Tunduk kepada syariat Islam. Islam mengatur haji itu ada bulan-bulannya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, diaturkan sama syariat. Kemudian Anda wukuf di Arafah tanggal 10, diatur. Ada orang mengatakan untuk mengurangi keantrian jamaah haji di Indonesia, kita adakan haji 2 kali. Loh, katanya nang Australia dan jenengan iki. Ini bukan tur. Ini adalah ritual ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Diam Anda, jangan utek-utek. Nggak boleh Anda main akal-akalan dalam syariat. Tunduk, patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ini terbukti bahwasanya Anda ridho Islam sebagai agama Anda. Patuh sudah, Pak. Wis dikerjaan no. Syariat memerintahkan sholat subuh 2 rakaat, ya kerjaan 2 rakaat. Aku sih semangat, Bib.
Mosok mek rakaat tok, aku ketinggalan rakaat loh. Sudah, ini syariat Islam. Kalau sudah syariat mengatakan dua, ya dua. Zuhur diatur sama agama, sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian si kerja, engkau mau nanti digabung sama asar. Anda berarti kurang tunduk kepada syariat. Kurang tunduk. Nggih. Pokok kalau sudah urusannya syariatnya Islam, akal taruh dulu. Yang main iman. Kalau sudah iman main, baru akal baru masuk di situ. Kalau main akal dulu, nanti takutnya gurunya jenengan setan nih. Akhirnya diacak-acak iman Anda, takutnya Anda tidak bakal iman kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Sholat nih Pak, nih lihat. Kewajiban sholat ini kapan? Kan terjadinya ketika Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu bagaimana ceritanya? Tembus 7 langit. Loh, kalau jenengan main akal terlebih dahulu nggak sembahyang jenengan. Iki dongeng ya. Kalau seumpama main akal-akalan ya. Orang bisa tembus ke bulan aja baru saat ini. Mosok 1400 tahun yang lalu enten makhluk iso tembus 7 langit. Tak masuk akal. Kalau sudah ceritanya tidak masuk akal, apalagi mendapatkan kewajiban sholat, berarti tidak ada itu kewajiban sholat. Ini cuma akal-akalan aja dalam syariat. Tidak sembahyang boten nopo-nopo. Loh, iki loh. Nih, kenapa? Yang main akal terlebih dahulu. Anda iman terlebih dahulu. Iman. Anda ambil cerita daripada Isra Mi'raj, Anda yakini cerita Isra Mi'raj, kemudian main akal, bakal masuk akal. Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal kok, Pak. Cuma kalau jenengan mawon nggih, uteke sik sempit, ndak iso dimelboni apa-apa sing ndak masuk akal niki, Pak. Paham nggih? Yang kedua nih, yang kedua kalau kepingin mendapatkan kenikmatan iman, Anda harus ridho Islam sebagai agama Anda. Buktinya apa? Anda patuh secara totalitas kepada syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patuh, Pak. Patuh sudah, tunduk sudah, lempeng. Opos yang dipekerjaan, apa yang diperintahkan lakukan, apapun yang dilarang tinggalkan. Tinggal sudah. Syariat melarang jangan riba, jangan riba. Riba tidak ada barokah. Saya, Bib, kalau tidak pinjam uang ke bank, kalau tidak pinjam uang ke koperasi, siapa yang mau ngasih modal untuk kerja? Akal-akalan maling kan? Cuma 2%. Cuma 2%. Mek titik, Bib. Bunganya cuma dikit 2%. Nanti kalau saya buat kerja, saya lebur itu, tak gawe sedekah. Bantu arek yatim. Hebat lek ngomong nggih. Hebat. Pak, Bu, racun niku, racun nggih, racun. Sak botol ya tetep racun, sak sendok ya racun, sak tetes ya racun. Jangan Anda katakan, tak coba sih, masuk orang tetes iki racun pisan. Mati jenengan. 2 tetes, sak sendok, sak gelas, kalau sudah racun ya racun. Begitu juga riba, Bu, Pak. Kalau sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala riba itu tidak ada barokahnya. Riba, pemain riba itu berarti nentang Gusti Allah, perang sama Allah Ta'ala. Jangan main akal-akalan, main titik ake. Kalau sudah namanya riba ya riba. Mboten enten ceritanya. Kalau riba yang haram itu ketika 10% ke atas, kalau 2% mboten napa-napa. Loh, akal-akalan maning. Pak, Bu, tahu ke Anda dosane riba nih, nggih? Dosane riba, nyili bang titil, nggih, nyili 10.000 balik 12.000. Tahu ke Anda? Dosane ya apa nih? Minimal dosane niku seperti anak kumpul ambi ibuke. Iku dosane riba niku. Kati barokah yo apa uripe jenengan? Iki dosa paling cilik nggih. Dosa pemain riba paling kecil minimal adalah seperti anak merkosa ibuke. Tidak masuk akal nggih. Iki luwih kejem, lebih biadab daripada binatang wong ini. Karena itu, kalau ada orang pemain riba walaupun sembahyang sampai buta, Pak,
Iki dosane kebacut nih, Pak. Podo kumpul ambil ibu dewi. Karena itu sudahlah, jangan main akal-akalan. Allah tidak mungkin mentelantarkan Anda kapanpun, bagaimanapun keadaan Anda. Ketika Anda minta tolong kepada Allah Ta'ala, bakal dikasih solusinya. Pokok main akal-akalan. Ketika Anda butuh uang, ojo langsung ngeleng bank. Iki sertifikat oma di sekolah no enak iki. Loh, seret jenengan maring ini. Pertamanya tuh enak. Nggih, mari dake bank sekolah mumet benulan jenengan. Digawe ruwet ambek Gusti Allah. Cuma ketika Anda minta tolong sama Allah Ta'ala, bakal ada solusinya. Cuma Anda harus tahu, ketika minta sama Allah Ta'ala, ojo nagih, ojo sampai jiat niku koyo preman. Wis ndak tahu sembayang, nggih. Pengajian jarang-jarang, ngaji ndak tahu, kepepet balu ndonga. Ya Allah, 100 juta ya Allah, meni ya Allah. Narget. Ini narget kepada Allah Ta'ala, pasrah aja. Pokok kita minta, ya Allah, aku butuh uang 100 juta ya Allah, gawe anak kuliah ya Allah. Ya Allah, aku butuh ya Allah, kayak itu oma ya Allah. Sudah, ketika Anda sodorkan proposal kepada Allah, dorong dengan niat dan yakin kepada Allah Ta'ala, insya Allah bakal ada jalannya. Ojo narget, menil ya Allah, menil, aku butuh ya Allah. Gak tahu sembahyang, greget mati. Ini kita nih, ibadah ancur-ancuran ketika kepepet, baru jalur nang Gusti Allah. Walaupun kita sholat kadang, masya Allah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, koyok perak langsung mencelat, koyok ndak butuh belas sama Gusti Allah. Lek wis kepepet baru nangis-nangis, ya Allah, lu mulai biar nang dinjenengan Pak Bu, mari sembahyang ndak tahu wiritan, saiki kepepet baru nangis-nangis, narget. Yuk cepet, kan ini kurang ajar ini hamba. Nggih. Hati-hati nih, hati-hati. Yang pertama, kalau kepingin mendapatkan nikmatnya iman, Anda harus ridho Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, Anda harus ridho Islam sebagai agama Anda. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Buktinya apa? Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya cinta bagaimana? Anda menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, itu cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dialah telah cinta kepadaku. Dalam hadis ini Nabi Muhammad memberi definisi cinta. Nggih. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan identik ambil terbangan. Kalau sudah terbangan dan malam Jumat cinta, belum tentu, Pak. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah ketika Anda peduli dengan sunnah Nabi Muhammad, ketika Anda menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, itulah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau Anda sudah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, peduli dengan sunnah Nabi Muhammad, diakui Anda oleh Nabi Muhammad bahwasanya Anda cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku bersanding di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dalam lingkup kecil aja, hidupkan terlebih dahulu. Nih, kita nih yang sudah berkeluarga, ini kan kita pemimpin. Ibarat kita ini punya negara kecil. Anda pemimpinnya, Anda presidennya. Kemudian rakyatnya banyak, ada anak, ada istri. Nah, terapkan sunnah Nabi Muhammad di dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita. Terapno, Pak. Anak jenengan mau makan, nak, makan baca bismillah ya. Nak, makan tangan kanan, nak. Nak, makan minum duduk. Terapno, Pak. Ajarkan kepada anak Anda, hidupkan sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah tangga Anda. Insya Allah rumah tangga Anda diberkahi oleh Allah Ta'ala. Diberkahi. Ketika mau masuk rumah, istri Anda atau anak Anda, ajari. Kalau kita masuk rumah, ucapkan assalamualaikum ya. Nah, kan enak, Pak.
Biar apa? Membedakan omahe kula mbek kandang. Lek sapi mlebu kandang ndak usah assalamualaikum, Pak. Langsung ngelebet. Loh, kita kan syariatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Masuk rumah, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian di dalam rumah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Di dalam rumah, terapkan kepada anak-anak kita bagaimana sunnah Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kiri nak. Keluar kamar mandi, kaki kanan nak. Makan, minum, duduk nak. Baca bismillah. Kan enak, Pak. Urip iso ayam kok gini, Pak. Ikan enggak ya. Enggak ada sama sekali, enggak peduli dengan sunnah Nabi Muhammad. Enggak peduli. Seharusnya diajari anaknya, nak, nyekel siwak ya. Iki sunnah Nabi Muhammad. Enggak. Bapak jedas jedus tok ya. Dik ngarepe anak. Nak, ojo rokokan ya. Bapak rokokan. Kan aneh. Ngasih contoh, nak. Apa iki gak seneng lek duwe anak rokokan. Bapak rokokan. Loh, Anda ngasih contoh. Coba diterapkan. Nak, pegang siwak ya, kok bapak gitu. Siwak. Tiap sholat, mau makan, mau ngaji, siwakan ya, biar dijaga sama Allah Ta'ala. Loh, nikmat urip kok ngene, Pak. Nikmat, walaupun Anda mangane tahu tempe, nikmat. Kalau Anda rumahnya ber-AC, spring bed, cuma ndak ada sunnah Nabi Muhammad, tidak diterapkan syariatnya Nabi Muhammad, anak narkobaan, setruk jenengan. Sumpah kok ini, Pak. Ruwet urusannya. Kenapa? Kita ndak peduli dengan syariat Nabi Muhammad. Kita ndak peduli dengan sunnah Nabi Muhammad. Kalau Anda memang benar ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi Anda, yang pertama, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang, niat, aku kepingin nyeneng Nabi Muhammad, aku kepingin untuk syafatin Nabi Muhammad, aku kepingin diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad. Terapkan dalam rumah tangga kita. Anda bawa siwak, Anda makan, minum, duduk, masuk rumah baca basmalah, kemudian ucapkan assalamualaikum, untuk memancing keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantaranya juga bukti kalau Anda adalah cinta dengan Nabi Muhammad, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi Anda adalah jangan menomorduakan Nabi Muhammad. Nomor siji Nabi Muhammad. Boten enten lian-liane kecuali Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad SAW, baru sempurna iman Anda. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi Muhammad SAW, sampai aku Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling dia cintai, melebihi cintanya dia kepada anaknya, melebihi cintanya dia kepada orang tuanya, melebihi cintanya dia kepada organisasinya. Nomor siji Nabi Muhammad. Silahkan Anda cinta anak, silahkan Anda cinta pasangan Anda, silahkan Anda cinta orang tua, silahkan Anda berorganisasi. Cuma ingat, jangan sampai cintanya Anda kepada anak membutakan Anda kepada Nabi Muhammad. Niki panutan kulon jenengan niki Pak, Nabi Muhammad niki Pak. Niki gandolane kulon jenengan niki sampai akhirat kulon jenengan cekelan Nabi Muhammad SAW. Kalau anak, istri yang Anda cintai di dunia, nanti di akhirat dadi musuh nih kulon jenengan. Mereka bakal jadi musuh bebuyutan kita. Tapi berbeda ketika Anda cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, akan menghasilkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo sampai menomorduakan Nabi Muhammad, nggih Pak, Bu. Ini akhir zaman, nggih. Banyak orang tidak memperdulikan kehormatan Nabi Muhammad. Cekelen Pak, Nabi Muhammad itu cekel. Urip mati gandolan Nabi Muhammad. Nomor satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat Abu Bakar Siddiq, nggih. Berapa kali saya ceritakan bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu Pak punya anak namanya dulunya namanya Abdul Uzza. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah.
Abu Bakar Siddiq beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Anaknya Abu Bakar kafir, namanya Abdul Ka'bah. Ketika terjadi perang Badar, beda kubu. Orang tuanya kubu Nabi Muhammad, anak kubunya Abu Jahal. Perang nih Pak, perang. Setelah peperangan, beberapa bulan kemudian, anaknya Abu Bakar masuk Islam, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diganti namanya oleh Nabi Muhammad. Sinten namine? Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Nih, Abdurrahman nih mancing-mancing kepada Abu Bakar Siddiq. Kepingin menceritakan bagaimana cintanya anak kepada orang tuanya. Diurek-urek, Pak. Pak, jenengan masih ingat nggak ketika perang Badar? Nggih napa? Jenengan kan kubunya Nabi Muhammad. Saya kan kubunya Abu Jahal. Terus kenapa? Waktu perang Badar nih Pak, saya ngelihat jenengan ada di hadapan saya. Ketok aku. Saya kelihatan. Aku tebas kepalamu, aku mampu. Saat itu kamu tidak melihat aku, wahai ayah. Cuma aku tidak tego. Mosok anak mateni bapak. Aku tidak tego. Aku senang sama jenengan. Aku cinta kepada orang tuaku. Apakah Abu Bakar bangga mempunyai anak seperti ini? Apakah Abu Bakar mengatakan hebat anakku? Apakah begitu Abu Bakar? Ngamuk Pak. Marah Abu Bakar Siddiq sambil mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau seandainya perang Badar saat itu aku melihat engkau wahai anakku ada di hadapanku, aku tebas kepalamu demi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Abu Bakar cinta kepada anak, cuma anaknya benci kepada Nabi Muhammad. Tidak mau Abu Bakar, tidak mau cintanya orang tua kepada anak membutakan kepada Nabi Muhammad. Tidak mau. Nomor siji Nabi Muhammad. Kalaupun anda anak tapi benci kepada Nabi Muhammad, jenengan musuhku. Hebat Abu Bakar. Ini baru iman Pak, baru iman. Loh, di tes sama Gusti Allah organisasi. Enten tiang wani nyelokno Nabi Muhammad. Ada orang berani meremehkan Nabi Muhammad, kemudian Anda diam saja. Anda mengatakan, waduh Beb, mboten wani Beb, ketua organisasi Beb, saya tidak berani, itu kan ulama saya. Loh, terus Nabi Muhammad kemana? Anda menomorsatukan organisasi ketimbang Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti di akhirat kepingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Kok kurang ajar bener jenengan? Ada orang benci sama Nabi Muhammad, orang menghina Nabi Muhammad, ada orang meremehkan, merendahkan kehormatan Nabi Muhammad. Kemudian Anda diam sambil mengatakan, ini organisasiku, ini ulamaku, saya tidak berani Beb, tidak berani. Nang di mana? Kemana iman Anda? Nih, ulang jenengan nggih, sedaya nggih, bakal mati kan? Bakal mati, semua bakal meninggal. Ketika di dalam kuburan, Pak, nggih, di dalam kuburan, ketika Anda meninggal masuk liang kubur, ditekani, didatangi mungkar nakir, yang ditanyakan mungkar nakir napa? Man nabiyuka? Sopo nabimu? Siapa nabimu? Mungkar nakir enggak tanya apa organisasimu, enggak Pak. Yang ditanya siapa nabimu. Ternyata Anda tidak pembela Nabi Muhammad, Anda tidak pecinta Nabi Muhammad. Iso jawab enggak engkau di akhirat? Kemudian Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad enggak nanti di akhirat? Sedangkan ketika di dunia ada orang menghinakan Nabi Muhammad, merendahkan kehormatan Nabi Muhammad, Anda biarkan kok dengan alasan organisasi. Kok di akhirat yuk tolong ambil organisasi jenengan ya. Nanti minta tolong jenengan sama mereka. Ojo jaluk syafaat Nabi Muhammad SAW. Harus Pak. Kalau Anda kepingin mendapatkan nikmatnya iman, ojo menomorduakan Nabi Muhammad. Nomor satu Nabi Muhammad SAW. Baru Anda merasakan kenikmatan iman. Nggih. Saya ulang lagi, kriteria orang yang bisa merasakan kenikmatan iman adalah orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Artinya ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho Islam sebagai agamanya.
Buktinya apa? Dia patuh dengan apa yang diatur oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ridho Muhammad sebagai nabinya. Buktinya apa? Kalau dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia menomorsatukan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan kita semua diberi perasaan oleh Allah Ta'ala bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.